Jadi Anda, saya, kita mau jadi apapun, itu konsep dasar bimbingannya ada di sini. Ini yang akan mengangkat derajat kita. Ini yang akan menaikkan iman dan ilmu sekaligus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Ilmu yang dibuka lewat skema iman, konsepnya di mana di sini? Saya baca cepat ya, cuman gak usah ditulis, cepat aja. Dari belum lahir sampai meninggal, semua ada di sini. Sebelum kita dilahirkan, masih dalam kandungan ibunda kita, maka ayat tentang kandungan Quran surah ke-22 ayat yang kelima, prosesnya Quran surah ke-23 ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian dalam proses kandungan itu sampai melahirkan, doanya Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika kelahirannya, prosesnya merasakan bagaimana seorang ibu yang sedang mengandung, Quran sampai melahirkan, Quran surah ke-31 ayat 14 atau Quran surah ke-46 ayat ke-15. Dia terlahir, apa yang harus diberikan oleh ibu pertama kali, berapa lama durasi ASI diberikan, apa yang harus dilakukan oleh ayah ketika terlahir, Quran surah ke-2 ayat 233. Kemudian ketika mulai terlahir, dari usia 2 tahun setelah diberikan ASI 2 tahun itu, ke pendidikan awalnya sampai dia balik, apa yang diberikan? Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19. Ketika dia mulai balik, apa yang diberikan? Pertama kali pendidikannya supaya dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Cara belajarnya Quran surah ke-9 ayat 122 yang tadi dibacakan. Dia mulai dewasa, dia mulai menantau, mengenal orang, apa yang harus dioptimalkan? Quran surah ke-49 ayat ke-13. Dia mulai kenal dengan pasangannya. Hei, jangan lama-lama, ya, cepat lakukan. Kalau Anda memang minat, lakukan, berikan lamarannya. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4, terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Tapi sebelum menikah, kamu belajar dulu peran suami apa, peran istri apa, supaya nggak belajar di pertengahan jalan. Turun Quran surah ke-4 ayat 34. Jika terjadi perselisihan, hal-hal yang kemudian miskomunikasi, selesaikan. Kalau perlu, cari bagian keluarga untuk menyelesaikannya. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Nanti dibagi peran suami ketika mulai dia berjalan akan mulai mencari nafkah. Skemanya bagaimana? Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Yang cepat pakai iman Quran surah kedua ayat 172. Yang lebih cepat lagi sebelum berangkat sudah disiapkan Quran surah ke-7 ayat ke-96. Kadang-kadang Anda yang dalam bekerja, beraktivitas, punya penemuan, tidak mudah akan menghadapi berbagai tantangan. Rincikan tantangannya Quran surah kedua ayat 214. Solusinya Quran surah ke-3 ayat 142. Rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Nah, tantangan itu kadang ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda di karir, di kedudukan, di bisnis, maka Allah turunkan amalan untuk menjaga Anda. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat ke-81. Di titik ini, jangan anggap yang di rumah seorang ibu biasa saja. Perjuangannya kadang-kadang tidak mudah. Merawat anak, kadang dia berkata, apa yang harus dilakukan? Turun Quran surah ke-17, ayat 23 sampai dengan ayat 27. Anda berkembang luas, sampai karirnya bagus, usia 40 tahun sudah dapat sesuatu, apa yang harus dilakukan? Syukuri nikmatnya, bagi dengan orang tua. Turunlah Quran surah ke-46, ayat ke-15. Dari situ kemudian apa yang harus Anda kerjakan? Lihat saudara-saudari Anda. Mungkin Anda matang, tapi Anda punya kakak, punya ibu, punya paman, anak, adik, butuh perhatian. Maka keluarkan skema infak, Quran surah kedua ayat 215. Anda naik lagi hartanya sampai cukup nisabnya untuk berbagi di luar keluarga Anda sehingga keluar zakat, maka keluarlah Quran surah ke-9 ayat ke-103. Kemudian dikeluarkan ke 8 golongan Quran surah ke-9 atau ayat keberapa? Ayat ke-60. Kemudian dari situ Anda berkembang kembali. Semakin tua, semakin sepuh, semakin lupa, bahkan muncul masa pikunnya Quran surah ke-22 di ayat yang kelima. Dari situ jangan dikira Anda akan abadi selamanya, tidak. Boleh jadi Anda akan mendekati sifat-sifat dekat kematian. Belajar tentang kematian. Turunlah Quran surah ke-3 ayat 185. Kalau Anda ingin nyaman wafat, persiapkan diri menuju husnul khatimah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Kemana setelah Anda meninggal? Pelajari supaya siap-siap. Jangan dunianya nyaman, setelah meninggal gak dapatkan kenyamanan. Maka turunlah Quran surah yang kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Maka di situ ditunjukkan bagaimana kenikmatan di alam kubur. Setelah itu kemana? Setelah itu Anda akan kembali, terjadilah kiamat, turunlah kemudian satu surah ke-75. Setelah itu Anda akan dihisab, Anda akan menentukan mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Dari mana surga? Pelajari sebelum masuk ke situ. Surga yang mana? Persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, sampai ke akhirat, sampai masuk surga. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Surganya yang mana? Mau yang biasa-biasa? Quran surah kedua ayat 25. Mau yang surga Firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mau surganya surga Aden sebagai ahli Quran, memuliakan orang tua? Quran surah ke-13 ayat ke-berapa? 23 sampai 24. Rinciannya Quran surah 35 ayat 32 sampai dengan 33. Lalu kemudian Anda ingin surganya bersama Nabi, orang-orang soleh, orang jujur, sahabat yang pernah bertugas di bumi. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69. Jangan coba-coba mampir ke neraka. Allah ingatkan, neraka-nerakanya yang paling ringan, yang paling standar. Cabut ubun-ubunnya, celupkan ke atas celup, celup angkat, sekali celup hancur dengan kulitnya, dinaikkan, tumbuh lagi untuk merasakan bagaimana pedihnya azab. Quran surah ke-4 ayat 56.